Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Presiden hadir. Dan sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita membuka acara pada sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak ke tengah aja, nggak apa-apa. Di sana banyak temannya juga Mbak. Oke. Ya ini ceritanya agendanya mendadak. Ya. Karena building kompleks website dengan CMS 30 menit. Berarti waktu kita cuma 30 menit untuk workshopnya. Jadi ini saya nggak bisa minta teman-teman untuk nyoba ya. Jadi saya sendiri yang nyoba dan itu mudah-mudahan sukses. Ya. Udah ada yang tahu CMS? CMS. Kalau MVC? Yes. MVC apa? Ayo. Iya. Betul. Oke. Iya. Oke, CMS. Nanti ini CMS ya. Content Management System. Oke. Ada yang tahu Content Management System itu apa? Sistem untuk memanage konten. Nah, enak kan? Ada yang bisa terjemahin di depan? Ya, isinya seperti itu ya. Ini tadi saya nyari di internet, saya copy, saya taruh sini. Belum sempat saya tuliskan webnya siapa, ya. Oke, kalau apa namanya, yang join lewat Zoom suara saya jelas? L? Ya, jelas ya. Kalau nggak jelas langsung tulis di kolom chat aja. Oke. Jadi saya to the point aja ini ya. CMS itu Content Management System. Jadi ini adalah biasanya itu website. Pernah tahu WordPress? Pernah ya. Nah ini yang nomor 1 paling terkenal. Ya, paling terkenal itu WordPress. Oke. Paling banyak dipakai. Oke. Paling banyak dipakai dan paling banyak diserang. Jadi keamanannya, kebetulan WordPress itu keamanannya sangat kurang. Kebetulan. Jadi kalau mau aman, maka kita harus lengkapi dengan peralatan-peralatan lainnya. Ya, peralatan keamanan. Ya, supaya nggak kena ransomware. Itu data sudah dikembalikan belum ya? Belum ya. Jadi kemarin gratis itu ngeprank aja berarti. Iya, pemerintah mau aja di prank. Oke, ini yang kedua, namanya Joomla. Ini juga termasuk pemain lama, ya Joomla. Saya pernah pakai juga, cuma saya nggak terlalu senang. Nah ini favorit saya, namanya Drupal.
ya, namanya Drupal. Berapa yang pakai? Sedikit, makanya lebih aman. Karena yang pakai sedikit. Kenapa sedikit? Karena susah. Ya, karena dengan Drupal ini kita harus punya pemikiran seperti programmer, walaupun tidak ngetik program, ya, nggak akan ngetik program. Itu tampilan Drupal seperti itu. Ya, kalau di WordPress, saya kembalikan ke WordPress, saudara ada backend-nya, bentuk backend-nya seperti itu. Nanti saudara harus setting-setting. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti baru lihat hasilnya di halaman depannya. Sama seperti Joomla juga demikian. Ada halaman backend, ini backend-nya. Tapi kalau di Drupal, nah itu, ini halamannya, menunya ada di atas, gitu ya. Ada Magento juga, ada Magento. Ada yang tahu Magento? Ya, nanti cari sendiri, Magento itu untuk apa? Apa? Ya, Magento itu CMS biasanya untuk e-commerce, ya. Jadi di sini setting-setting e-commerce banyak sekali. Kalau mau buat website bisnis seperti Shopee juga bisa pakai Magento. Tapi ternyata Shopify itu juga ada, ya. Cuma tadi saya enggak. Ini kalau gambarnya saya kekirikan lagi itu ada Shopify. Oke, saya langsung ke Drupal karena memang saya favoritnya Drupal. Awalnya Drupal itu apa namanya? Saya dikenalkan Drupal oleh teman saya. Dia bilang Drupal itu bagus, ya. Ya, karena dibilang bagus, saya senang, gitu ya. Kemudian saya bilang, ya sudah gini aja, saya kasih tantangan. Kalau misalnya memang Drupal itu bagus, karena kebetulan teman saya ini adalah waktu itu masih belum banyak yang kenal CMS, apalagi Drupal, ya. Teman saya ini yang membuat Drupal Indonesia di Facebook. Ya. Jadi kalau kemana-mana yang ditanyain teman saya ini, saya bilang kamu buatin website sticky pakai Drupal. Setelah dia buat, jadinya jelek. Ya saya mangkel dong. Nah akhirnya saya explore sendiri. Ya, saya explore sendiri. Kenapa Drupal itu bagus buat saya? Karena yang pasti dia free, ya. Open source juga. Dia bisa multi-site. Tahu artinya multi-site? Jadi misalnya saya punya www.sticky.acid gitu ya. Nah nanti saya buat lagi untuk yang kemahasiswaan sticky.acid, untuk yang BAA.sticky.acid. Nah itu pakai satu instalasi software saja. Nah itu langsung bisa jalan ketiga-tiganya bahkan ke berapapun, gitu ya. Multi language, ya multi language. Jadi kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia bisa, gitu ya, sudah banyak bahasanya, sekitar 400 bahasa. Modulnya sudah lebih dari 40.000 modul. Ya, modul itu aplikasi-aplikasi tambahan, ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya contohkan. Kemudian temanya ada 2.500 tema, walaupun sebetulnya kita bisa buat sendiri. Terus bagaimana cara buatnya? Nah, saudara harus minimal menyediakan ada web server, ada database server, dan PHP. Ternyata Drupal, WordPress, Joomla itu dibuat pakai PHP, ya, dibuat pakai PHP. Asik juga. Nah, ini website yang paling bagus di Sticky, ya, website terindah di Sticky, karena ini saya sendiri yang buat, ya. Temanya dari mahasiswa, temanya dari mahasiswa yang waktu itu nggak pernah masuk kuliah saya,
Ya, saya ngajar web, anaknya nggak pernah masuk, jadi tugasnya bikin tema. Ya, akhirnya jadi seperti ini. Ini website paling bagus, ya, paling bagus. Yang bilang ini jelek angkat tangan. Nggak ada yang berani ya. Pengecut. Oke. Ya. Jadi ini contoh aja. Ini contoh website. Kalau pakai Drupal bagaimana? Contoh. Jadi di atas ini ada banner. Ya, ada banner. Kemudian nanti agak ke bawah. Nah, di sini ada tampilan blog. Ada tampilan blog. Kemudian di sebelah kiri itu ada tampilan list. Ya, list. Kalau kita perhatikan antaranya banner tadi di atas, ya, tulisannya The Hope University LA Campus League 2024. Ada juga di situ ternyata. Ya, di atas tadi ada, kemudian di bawah tuh The Hope University LA Campus League juga ada. Sedangkan di list itu juga ada, sama, ya kan? Di mana itu ya? Ah, ini ya. The Hope University LA Campus League 2024. Nah, kalau saudara pakai CMS yang lainnya, maka paling tidak saudara harus menginstal 3 modul. Modul untuk banner sendiri, datanya diisi sendiri untuk banner. Kemudian untuk blog, saudara isi data sendiri untuk blog. Kemudian untuk list, saudara isi sendiri untuk list. Tapi dengan Drupal, kita cukup install Drupal saja. Bahkan untuk yang Drupal sekarang, yang terakhir, yang 10, saya sudah tidak perlu install modul, sudah bisa bikin seperti ini. Gitu ya. Jadi Drupal 10 itu sudah asik. Yang punya kemahasiswaan ini masih pakai Drupal versi 7. Ya. Drupal 10 diinstal, servernya nggak kuat karena masih pakai PHP versi 5. Sekarang PHP-nya versi 8. Saya mau upgrade ke Drupal 8 aja sudah nggak bisa, ya, karena minimalnya 7 Drupal 8 itu. Jadi masih pakai versi 7 saya, ya. Oke. Ini Drupal Flow. Jadi yang paling penting dari Drupal itu adalah yang nomor 1 adalah datanya. Data itu di Drupal istilahnya adalah node. Ya, istilahnya node. Semua konten yang ada itu disebut dengan node. Ya. Di atasnya ada modul, kemudian ada blog, ada user permission, ada template di atasnya. Jadi ditumpuk-tumpuk. Node itu nanti akan diolah pakai modul, ditempatkan pakai blog, diatur hak aksesnya pakai user permission, kemudian dihias pakai template. Agak mungkin masih jauh gambarannya. Kita lihat node aja dulu. Ya. Kalau node ini sebetulnya isinya cuma standar, hanya title, ya, hanya title yang ini, kemudian body. Nah, sudah cuma 2 itu saja, judul dan isi, hanya 2. Tapi ternyata konten yang akan kita tampilkan lebih dari judul dan body. Akhirnya pada Drupal versi 5 awalnya cuma title dan body 5. Kemudian di versi 7 keluar yang namanya content type. Di sini ada content type. Ya, ini kok mandek. Ya, content type. Jenis-jenis konten kita bisa tentukan. Kalau di Bentar, coba saya lihat dulu di
website kemahasiswaan. Mudah-mudahan masih login. Nah, belum login. Login dulu. Kita lihat konten type kita ada berapa untuk website kemahasiswaan. Oh, sedikit kok. Ya, nggak tampil, udah hilang ya. Man, ojo disenggol. Wah, Firman ini nyenggol. Oke. Ini ada artikel, ada basic page, ya. Beasiswa PPA, BBM dulu ada blog entry book, data beasiswa Pemkot Malang, ya. Jadi form-formnya di sini semua. Ngapain sih? Ada galeri, kartu konsultasi, LPG, ya, peminjaman, pendaftaran PIM. Nah, itu semua jadi konten. Proposal UKM, ya, ada proposal UKM. Nanti kita akan bedah itu proposal UKM. Nah, dari node itu konten-konten tadi akan kita tempatkan di mana? Mau ditempatkan di banner di atas, atau ditempatkan di bagian blog di bawah, atau ditempatkan di bagian list di sebelah kiri. Nah, ini yang ngatur blog, ya. Nah, hilang tampilannya. Man ngaliyo man. Oke. Ya. Di situ ada header, kita tinggal taruh site branding, taruh di atas. Ya, terus primary menu, oh ada main navigation, kita taruh di sana. Tempatnya seperti apa ya? Di situ ada demonstrate blog page. Nah, kita bisa lihat tuh header ada di atas, kemudian kontennya ada di bawah, dan seterusnya. Kita lihat di website kemahasiswaan. Yuk, di mana website kemahasiswaan tadi? Kok hilang? Ya Allah, ketutup. Saya mau lihatkan blog. Blog ini tergantung temanya ya, tergantung temanya. Kalau kita lihat temnya dulu ada di appearance itu di atas. Nah, yang saya pakai itu punyanya Zen. Nah, dari Zen itu kemudian saya modifikasi sesuai dengan template yang ada. Nah, ini ada blog tema punyanya Austin. Ada batik, ini defaultnya. Ya. Yang disable ada ini, ada ini. Nah, itu bisa diaktifkan. Oke. Kita pakai punyanya Zen. Nah, blognya seperti apa? Kalau saya klik demonstrate, nah blognya seperti ini. Di sini ada header, di sini ada navigation bar, ada highlight. Nah, itu ada sugeng theme, nah, bisa ditulis. Ini kalau ini kudu ngoding, ya, harus ngoding. Oke, saya tunjukkan. Jadinya enggak. Ya, sudah 16:27. Bentar, habis blog apanya? Oh, thank you. Selesai. Oke, saya akan demokan aja sekarang ya. Jadi contoh nih, contoh. Di situ ada tracer studi. Ya, ada tracer studi. Gimana tracer studi itu? Ini ada NRP, tahun, program studi,
nama alumni, nomor telepon, dan seterusnya. Ada next page, ini kita bisa atur kayak Google Form ya, kayak Google Form. Kalau di WordPress nggak bisa kita tambah-tambah field seperti ini, ya, nggak bisa. Nah, kalau di Drupal itu ada satu modul namanya web form. Nah, di sini ditulisin ada NRP, tahun. Nah, ini fieldnya. Fieldnya segitu banyak ya untuk tracer studi. Nah, kemudian data itu tadi, ya, ini kan kalau kita lihat hasilnya, tampilannya seperti ini, yang ngisi itu. Ada yang bisa paham ini tulisan, nggak paham banget ya. Ini ada nomor pengisian, dikirim tanggal, usernya siapa? Oh, anonimus. Yang ngirim dari IP mana? Terus kita juga bisa edit, kita bisa lihat, kita analisa juga bisa. Ya, ternyata model pembelajarannya yang perkuliahan itu sangat besar, 169. Nah, seperti ini. Tapi ini tetap kurang bermanfaat buat Bu Anita. Bu Anita sukanya pakai yang ini. Ya, di sini ada hasil tracer studi. Nah, tampilannya kayak gini. Udah kelihatan tahun lulusnya kapan, NRP-nya berapa, nama mahasiswanya siapa, nomor telepon, status bekerja, lama mendapat pekerjaan. Jelas sudah di sini kelihatan ya. Apa saya harus bikin program, controllernya apa? Nggak perlu. Bahkan di atas ini ada filter seperti ini. Saya tinggal klik and drag aja. Kemudian di bawah bisa diekspor pakai Excel. Ya. Nah, kekuatan ini ya, itu ada di view. Jadi kalau content type tadi tempat datanya, view ini adalah aplikasi atau menu yang dipakai untuk ngambil data seperti query builder. Ya, saya lihatkan query buildernya seperti apa. Nanti kita bisa pakai view ini. Misal tadi namanya tracer studi ya. Tracer studi, hasil tracer studi. Ya Allah, mana ya? Hasil tracer studi. Oke, kita edit aja. Nah, yang halaman tabel tadi pakai page, yang Excel tadi pakai data export. Sudah, tinggal begitu aja. Kemudian field yang akan ditampilkan yang ini, saya bisa tambah fieldnya, ya. Terus saya bisa atur ditampilkan dalam bentuk apa, ya. Ditampilkan dalam bentuk tabel, saya tampilkan dalam bentuk tabel, ya. Kita bisa ganti dalam bentuk apa ditampilkan. Mau ditampilkan bentuk kalender, bisa. Mau ditampilkan bentuk grafik, bisa. Data table bisa. Saya pakai yang table. Gitu. Sudah? Kalau yang sebelah kiri tadi, daftar berita, itu saya tampilkan pakai unformatted list. Atau saya juga bisa pakai list juga ada nggak? HTML list bisa. Kemudian kalau saya mau tampilkan kayak galeri, itu pakai grid. Nah, sudah, itu yang ditampilkan, bentuk tampilannya seperti apa nanti. Kemudian kita bisa atur tabelnya. Oh, ini field-fieldnya nih. Yang ini bisa di-sort atau gimana ya. Terus nanti nama kolomnya apa bisa diatur. Oke, kita bisa tambah di sini. Mau tambah field apa sih? Ya. Silahkan, asik sekali ini. Terus di sini ada filternya tadi yang di atas, ya.
Kita mau tampilkan searchingnya berdasarkan apa? Tinggal diklik-klik aja. Habis itu yang asik, di situ ada Ajax-nya yes. Nah, loh. Ada yang sudah tahu Ajax? Pernah dengar ya? Kamu ngajak teman berarti? Bukan ya? Ajax. Ya. Ajax itu asynchronous JavaScript and XML. Waduh, apa itu? Nanti ikut kuliah saya sampai puyeng pokoknya. Oke. Ya. Terus kita juga bisa kasih hak akses. Siapa sih yang boleh lihat? Nah, di sini juga bisa kita atur, ada role-nya. Ya, ada role di sini. Siapa yang boleh akses? Oke. Terus kita akan ditunjukkan kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Bu Anita kemarin minta, oh ada pendapatan, oke, tinggal saya tampilkan pendapatan, selesai sudah. Ya. Oke, misalnya lagi, sebentar. Ini cara gesernya gimana nih? Ya, enggak, sebentar kamu. Saya duplikat aja. Kita ke halaman depan. Mau tunjukin apa tadi ya? Oh iya, saya mau tunjukin Ajax-nya ya. Saya mau tunjukin Ajax-nya. Misal, saya mau tampilkan yang lulusan tahun 2019. Kalau Ajax itu dia tidak refresh. Kata kuncinya itu, tidak refresh. Saya apply. Terus oh nggak ada, dia tidak refresh. Kok NRP sih salah, maaf. Tahun lulus 2019. Nah itu kelihatan tadi ada jam di sebelahnya tombol. Nah itu dia lagi ngambil data. Udah di atas ini saudara tidak akan lihat ada muter-muternya. Saya ulangi ya. Saudara lihat di pojokan kiri atas, kalau dia refresh, ya, nggak refresh dia, tapi data udah ngambil. Kita bisa tampilkan. Begitu ceritanya. Saya mau yang statusnya bekerja, yang wira swasta deh, wira swasta. Ada nggak ya? Oh ada. Tuh, lihat data wira swasta. Begitu mudahnya, ini dalam bentuk tabel ya. Sebetulnya ini juga yang di atas, yang bannernya ini, ya itu gara-gara view juga ngaturnya tampilan ini. Saya masukkan, saya letakkan view-nya di sebelah sini, sudah gitu ya. UKM kalau mengajukan proposal kegiatan itu juga pakai website ini ya. Ada yang pernah ngisi proposal UKM? Belum ya? Ngajukannya pakai ini. Oh, 2 orang di belakang ternyata pernah ngisi ya. Nah, kalau udah ngisi terus nanti dia bisa dilihat daftar proposal kegiatannya. Siapa yang sudah ngisi? Oh ini. Oh ada proposal dakwah sosial, tapi belum saya ACC. Kalau belum di ACC, dia tampil di sini. Berarti masih pengajuan di situ. Saya klik di sini. Kemudian sekalian. Nah itu tulisannya unpublished, berarti belum tampil dia. Saya edit, ya Allah tulisannya jelek banget. Ya nanti saya suruh revisi dulu. Kalau misalnya saya sudah setuju, di sini ada pengajuan.
saya setujui begini, maka nanti saya save. Maka sekarang kok status dari proposal ini sudah publish, tampil dia di situ. Tadinya nggak tampil, gitu. Ya. Pakai apa? Ya pakai Drupal aja, nggak usah bikin program. Belum buat program, saya belum pernah bikin program. Satu kali saya bikin program, nah tuh, ini keluar gambarnya di sini. Nanti di sebelah kiri isi juga tampil, tuh, ya kan? Tampil juga, Pustos Mastis, gitu ya. Oke, ya, kayaknya apalagi yang mau dilihat? Kalau misalnya saya kayaknya ada nggak ya localhost? Tadi saya sudah Drupalku. Ini install lokal, ya. Awalnya seperti itu, ya. Kita install. Oke, pakai bahasa Inggris. Itu banyak tuh bahasanya. Kemudian saya pilih standar. Jadi habis downloadnya itu di website Drupal aja, di website Drupal. Database name-nya pakai Drupalku. Database username-nya kalau pakai XAMPP root, database-nya biasanya kosong. Oke, save and continue. Mudah-mudahan masih belum ada isinya. Oke, installing. Ya, kita tunggu. Ya, silakan jajannya dimakan. Sudah habis? Habis, oke. Nggak dikasih jajan tadi? Masya Allah. Oke, sambil jalan gini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pasti. Pasti nggak ada. Sebetulnya bukan enak juga ya install Drupal itu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk diatur, ya. Misalnya memori dari PHP-nya digedein, nah, MySQL-nya juga digedein supaya prosesnya tidak lama. Ada lagi sebetulnya, pernah dengar Moodle nggak? Moodle. Nah ini, pernah dengar? Dipakai? Oh, tugas UAS? Wow. Ya, Moodle ini bukan CMS, tapi LMS, Learning Management System. Namanya kemahasiswaan, emailnya Sugeng, akunnya admin, passwordnya 123. Kalau ini ransomware nggak bisa ngambil ya. Data ini ransomware nggak bisa ngambil. Kalau ransomware bisa ngambil, canggih itu. Ini nggak bisa diambil. Kenapa? Ini soalnya diinstalnya lokal ya. Oke, save and continue. Nah, Moodle, kalau Moodle tadi kita lihat Moodle ya. Moodle ini LMS yang dipakai untuk buat e-belajar. Ya, untuk bikin e-belajar pakai Moodle. Ini kok belum selesai? Ayo cepet, ditungguin.
Ya, memori saya besar sih, 4. Wih, lama juga. Ya, saya bukain website Drupal juga ya. Kayaknya asik buka website Drupal. Di website Drupal, nah ini Drupal 10. Yang buat, siapa yang buat? Namanya adalah kok nggak kelihatan sih? Dia nggak mau pamer kayaknya. Ya, namanya Dries. Ya, namanya Dries. Nah, ini. Namanya Dries. Kalau mau download di sini, ayo gerak. Ya, download. Di situ bisa download modul, bisa download themes. Kita download aja. Nah, saudara bisa nginstal pakai Composer, pakai ini, atau langsung download aja. Mau download zip-nya atau mau download tab-nya boleh. Sama aja, terus nanti diekstrak, ditaruh di localhost, ditaruh di htdocs ya, di xampp di htdocs, kemudian tinggal dijalankan gitu. Modul, modulnya kita lihat. Nah, di sini modulnya diurutkan berdasarkan yang paling ngetren. Ya, yang paling ngetren itu adalah Situl, ya, itu saus, ya, untuk ngasih rasa. Ada token, ada pet auto, ada webform. Nah, webform ini tadi yang untuk bikin tracer studi. Ada CK editor 4 dan seterusnya. Nah, ini udah selesai nih. Nah, jadinya kayak begini. Kita mau tambah konten. Sudah ada belum kontennya? Oh, belum ada. Nah, kita add dulu. Waktu kita ada add, itu ada artikel sama basic page. Cuma 2. Padahal kita bisa tambah. Punya saya tadi banyak ya. Punya saya banyak, itu tinggal ditaruh di content type sini. Nah, hanya ada 2, basic artikel, basic page sama artikel. Kita bisa atur field-nya. Nah, itu. Kebetulan ada 4 field, saya mau tambahin, misalnya NRP, silahkan. Ya, kita bisa tambah field di situ. Kemudian saya juga bisa tampilkan di sini. Nanti data kita yang ditampilkan apa aja. Ya, kita bisa tampilkan. Dan seterusnya. Kita juga bisa atur nampilnya seperti apa. Misal tadi saya mau ngatur ini di UKM itu ada foto kegiatan. Nah, foto kegiatan itu, kok berhenti? Oh, punya saya internetnya unstable. Nah, ini dia. Ini kegiatan hitam putih, berwarna ya, berwarna. Tapi kalau kita lihat tadi yang di bawah itu hitam putih. Ya. Kita juga bisa atur seperti ini. Dari Drupalnya bisa merubah gambarnya jadi bagaimana. Yang di banner, ya, gambarnya kok jelek Pak? Iya, karena diatur
tidak sesuai aturan saya. Kalau dakwah sosial itu kan, oh bagus tampilannya ya. Kalau ini dia posternya yang dimasukin, jadinya di crop otomatis sama Drupalnya, gitu. Ya, itu modul theme. Nah ini ada theme pakai Bootstrap 3 boleh. Ini Gin admin untuk adminnya, admin minimal juga untuk admin. Barrio ini untuk temanya, bagus. Dan seterusnya. Ada Zen yang punya, tadi yang saya pakai Zen. Ya, di manage display tadi untuk ngatur tampilannya. Misalnya image, ya, image itu kita atur gambar yang ditampilkan pakai large, medium atau thumbnail. Nah, dan seterusnya deh ya. Banyak hal yang perlu dioprek di sini dan waktunya tidak cukup 30 menit. Ya. 30 menit itu hanya judulnya aja. Saya bikin website kemahasiswaan 2 minggu. Ya. 2 minggu itu untuk bikin temanya. 2 minggu untuk bikin temanya. Ya. Yang nggak mungkin juga kan bikin konten type sebanyak itu tadi. Konten type sebanyak ini hanya dalam waktu 30 menit, ya muntah. Ya. Oke. Mungkin itu saja, ya. Ini racun. Kalau saudara ingin kapan hari ada alumni tukang hacker datang ke Sticky. Ya. Alumni tukang hack. Terus saya penasaran, Mas, itu website kemahasiswaan dihack dong? Nggak mau, Pak. Pakai Drupal soalnya. Sudah mundur tukang hacknya. Ya. Kalau website Sticky ACID udah kena. Ya. Cuma nggak dikasih ransomware aja. Ya. Jadi kalau di Sticky itu ini ada website kayak BAM, BAA, itu pakai WordPress. Nah, tuh jadinya kayak gitu. Kena 404. Ya kan? Ini masih di sini. Loginnya aja. Ini masuk ke backend-nya. Login. Oh, sudah bisa. Kemarin nggak bisa. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Ya, ini WordPress. Mau nggak? Oh mau. Ini WordPress. Ya. Hasil karya saya yang paling fenomenal. Mungkin masih ada sih. Lowongan. Waduh, 404. Nah, ini juga sama pakai WordPress. Cuma temanya udah saya modifikasi. Ya, berbeda dengan BAM yang tadi. Nah, kalau yang ini umum nih, BAM kayak begini, nanti pindah ke BAA, ya sama aja, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak ada, terima kasih. Iya, silakan Pak. Apa-apa Pak? Oh, untuk web developer, istilah web developer. Oke. Kalau pakai CMS,
masuk ke developer apa enggak? Ya, saya nggak bisa bilang enggak ya, karena kita juga harus paham developer itu apa, ya, buat program, iya, ya. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan, nah ini halaman webnya, filenya seperti ini, ya. Kalau saya buka, ini PHP semua ini halaman modulnya masih kosong, ya. Ada di core. Paling tidak tahu inilah ya. Tapi kalau mau disebut sebagai web developer, saya sih nggak terlalu peduli, Bu, ya, Mbak. Nggak terlalu peduli saya disebut web developer atau bukan dengan pakai CMS. Alumni Sticky ada yang kerjaannya bikin template atau tema dari Drupal. Ada yang kerjaannya bikin modul pakai Drupal, ya, di Malang ada. Jadi walaupun ya misalnya di sini ada forum gitu ya, forum, modul ini bisa kita kembangkan, ya. Dulu saya juga membimbing mahasiswa bikin sistem informasi perwalian, sistem informasi akademik yang saudara pakai sekarang namanya Sakti. Itu buat pakai Drupal. Ya harus bikin program, bisa. Jadi kita bikin modul sendiri, bisa, tambahan. Jadi tidak selamanya apa yang sudah disediakan oleh Drupal itu lengkap. Kadang kita butuh hal-hal kecil. Ya, contoh gini. Di Sticky kalau login ke Sakti itu ada username sama password, sudah, ya. Kemudian saya bikin tadi ada pendaftaran beasiswa, yang daftar harus mahasiswa. Nah, tahu dari mana dia mahasiswa? Harusnya dia bisa login, kan gitu ya. Nah, nanti dia isi di situ username-nya apa, password-nya apa. Drupal pasti nggak tahu. Ya kan, username password mahasiswa ada di mana kan Drupal nggak tahu. Nah, harus dibikinkan satu modul untuk mengambil data dari database Sticky, gitu, atau dari API-nya Sticky. Kebetulan saya sudah hak akses saya ke database Sticky sudah ditutup, jadi saya nggak bisa kasih contoh. Gitu ya. Tapi modulnya ada, gitu, yang dibuat di Sticky. Ya, oke. Itu sih. Ada lagi? Online ada yang tanya. Saya ingin bertanya Pak, kalau semisal web ini pakainya PHP berapa biasa standarnya? Oke, kalau yang versi 10 standarnya versi 8. 81 udah bisa. Ya. Begitu ya, 81 sudah bisa. Kita bisa, biasanya kita lihat di websitenya saja. Ya, di situ ada minimum requirement. Requirement. Ya, di situ ada requirement-nya macam-macam. Di mana ya tulisannya? Ya, nggak kelihatan. Ya, kalau pakai Drupal
mungkin lihat seperti yang di sebelah kanan ini juga bisa lihat bahwa oh ini modul yang bagus atau tidak. Nah ini dilihat dari sebelah kanan. Grafiknya yang pakai banyak, nah itu berarti itu modulnya bagus. Karena untuk satu fungsi kadang banyak orang yang bikin modul itu. Ya, monggo yang lainnya. Oke, monggo Mas. Apa? Kekurangannya CMS. CMS hanya menyediakan fasilitas-fasilitas untuk CMS. Ya, kalau Drupal, Mas pola pengembangannya jelas buat saya ya. Karena saya pernah bikin modul untuk WordPress juga, pola pengembangannya agak sulit ya kalau untuk WordPress. Karena WordPress itu nanti ke belakangnya akhirnya cuma jadi user permission aja ya. Data-data segala macam nggak begitu banyak. Itu harus dikelola sendiri oleh pengembang, oleh developernya. Tapi kalau di Drupal konten itu bisa kita tambahkan field. Misal tadi cuma ada 2, kemudian saya harus buat content type. Saya nggak mau pakai content type, saya mau pakai modul saya, bisa ditambahkan. Gitu ya. Nah, kelebihan kekurangannya ya pasti nggak bisa se-fleksibel kita bikin program sendiri ya. Misal saya mau bikin pakai admin LTE gitu, ya nggak bisa. Ya semua harus sesuai dengan aturan dia. Gitu. Pola pengembangan juga ada aturannya, nggak bisa bebas. Gitu. Ya, gitu. Ada lagi? Sudah tadi. Yang di Zoom? Ya. Kalau nggak ada, bisa diakhiri. Oke. Saya hitung sampai 10 ya. 10. Sudah? Iya, silakan. Integrasi AI ke CMS. Apakah aman? Coba kita lihat, apakah Drupal bisa memasukkan AI ya? Apa namanya? ChatGPT ya? Gimana nulis ChatGPT itu? Oh, sudah ada modulnya. Ya, ini modulnya sudah ada, jadi bisa dimasukkan. Sekarang kalau tentang aman atau tidak, itu kita bisa lihat di isu. Nah ini ada 62 isu open. Ya. Saya kira tidak masalah mau dipakai atau tidak ya. Tapi ini isunya tinggal 2 ya, sedikit kok. Ya. Respon rate-nya bagus, partisipannya ya lumayan, seperti itu. Itu untuk satu ya, untuk satu. Lainnya, ini ada ChatGPT Content Assistant juga ada, ChatGPT Augmentor juga ada, ChatGPT Integration juga ada. Jadi banyak, kita tinggal lihat yang sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita yang mana. Ya. Ini ada grafik-grafiknya, bisa jadi apa namanya pedoman untuk cari website ini. Oh ini nggak bisa ini.
Ini cara installnya ada seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau install ada namanya distribution, Drupal juga punya distribution. Ini bagusnya Drupal dibandingkan yang lain. Jadi saya install Drupal, kemudian saya tambahkan modul, saya setting, kemudian saya package dia jadi distribution. Jadi kalau saya mau pakai Panoply maksud saya, Panoply, maka di dalamnya sudah komplit modul-modulnya. Saya nggak usah download lagi, tinggal desain aja. Mau bikin social community pakai open social, mau bikin LMS pakai Opigno, ya, publishing pakai Thunder, dan seterusnya. Ada namanya distribution, ya, sudah disetting sedemikian rupa. Jadi kita tidak mulai dari awal. Mungkin itu yang punya acara sudah datang. Wah, sudah jam 5. Mungkin kita bisa komunikasi nanti lewat grup WhatsApp ya. Kalau yang belum punya, nomor HP saya 081 738. Sudah punya nomor saya? 738 9721. Oke. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.